Quranpedia. 3. Surah Ali Imran. Keluarga Imran. The Family of Imran. Jangan lupa, like, comment, share, and subscribe. Surah Ali Imran, Arab, Surah Ali, Imran, atau Keluarga, Imran, adalah surah ketiga dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Madaniyah, diturunkan di Madinah. Surah ini terdiri dari 200 ayat, 3.542 kata, dan 15.336 huruf. Surah ini terdapat dalam juz 3 dan 4 dengan jumlah rukunnya sebanyak 20. Surah ini diawali dengan huruf muqatta'at, alif, lam, mim. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan memiliki nama lain, Arab, Az-Zahrawan al-2 yang cemerlang. Dinamakan Ali, Imran karena memuat kisah keluarga, Imran, ayah dari Maryam, yang di dalam kisahnya disebutkan kelahiran Nabi Isa, persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mukjizatnya, serta disebut pula kelahiran Maryam binti Imran. Berdasarkan asbabun nuzul, diyakini sebagai surah Madaniyah kedua atau ketiga, karena banyak merujuk tentang perang Badar dan Uhud. Hampir seluruh ayatnya berasal dari 3 tahun Hijriyah, meski sedikit dari ayat tersebut diwahyukan saat kedatangan delegasi Kristen Najran di Mubahalah, yang terjadi pada sekitar 10 tahun setelah hijrah. Seperti halnya surah Al-Baqarah, surah ini juga memiliki nama lain, yaitu Az-Zahrawain, 2 yang cemerlang. Karena kedua surah tersebut menyingkapkan hal-hal yang menurut Al-Quran disembunyikan oleh para ahli kitab, seperti kejadian kelahiran Nabi Isa dan kedatangan Nabi Muhammad. Pada ayat 7 terdapat keterangan tentang pedoman cara memahami isi Alkitab. Kandungan surah, keesaan dan kekuasaan Allah, Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, ayat 1-9. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi, ayat 10-17. Pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilannya serta agama yang diridhoinya. Ayat 18-20. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh Nabi, ayat 21-22. Orang Yahudi berpaling dari hukum Allah, ayat 23-25. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah, ayat 26-27. Larangan berpihak kepada orang kafir, ayat 28-30. Bukti cinta kepada Allah, ayat 31-32. Keluarga, Imran, keutamaan keluarga, Imran, ayat 33-44. Kisah Al-Masih putra Maryam, ayat 45-63. Ajakan kepada agama Tauhid, Milah Ibrahim, ayat 64-68. Sikap ahli kitab terhadap orang Islam, ayat 69-73. Keburukan orang Yahudi, ayat 75-78. Seorang nabi tidak menyuruh manusia menyembah dirinya, ayat 79-80. Janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad, ayat 81-92. Bantahan Allah terhadap pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan bagi orang Yahudi tentang makanan, ayat 93-95. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama, ayat 96-99. Keharusan menjaga persatuan, ayat 100-109. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain, ayat 110-115. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir, ayat 116-117. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai orang kepercayaan, ayat 118-120. Kisah Perang Badar dan Uhud. Sabar dan tawakal kepada Allah, pangkal kemenangan, ayat 121-129. Larangan riba dan perintah untuk bertakwa, ayat 130-131.
Perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat orang bertakwa, ayat 132-148. Peringatan untuk waspada terhadap ajakan orang kafir, ayat 149-151. Sebab umat Islam kalah saat perang Uhud, ayat 152-155. Menanamkan jiwa rela berkorban dan jihad, ayat 156-158. Akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad, ayat 159-164. Beberapa sifat munafik, ayat 165-168. Pahala orang mati syahid, ayat 169-175. Ayat untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad, ayat 176-179. Kebahilan dan dusta serta balasannya, ayat 180-189. Faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptanya, ayat 190-195. Ketenangan sementara bagi orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang beriman, ayat 196-200. Keluarga Imran. Nama Ali Imran berasal dari frasa yang muncul dalam ayat 33 surah Ali Imran ini. Imran yang orang-orang Nasrani menyebutnya sebagai Yoakim, adalah suami Ana serta ayah dari Maryam. Imran dan Maryam ibu Nabi Isa di sini bukan dan berbeda dengan Imran bapaknya dan Miriam saudaranya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tradisi Muslim sepakat bahwa Miriam dan Maryam ibu Nabi Isa adalah dua orang yang berbeda menurut masa kehidupannya, dan Harun saudara Maryam adalah orang yang berbeda dengan Nabi Harun yang hidup sezaman dengan Musa. Hadits berikut menunjukkan, diriwayatkan dari Mughirah bin Syubah, ketika aku datang ke Najran, para penduduknya, yang Nasrani, bertanya kepadaku, engkau membacakan ayat, wahai saudara perempuan Harun, 19:28, tetapi Musa lahir jauh berabad-abad sebelum Isa. Ketika aku pulang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bertanya kepadanya tentang hal itu dan beliau berkata, sesungguhnya mereka akan menamai orang-orang dengan nama para nabi dan orang-orang saleh yang hidup sebelum mereka. Sahih Muslim nomor 2135. Ibnu Katsir, wafat 1374 Masehi atau 774 Hijriyah, di Damaskus, Suriah, dalam tafsirnya, menjelaskan terkait tradisi Arab yang menyebut seseorang sebagai saudara laki-laki atau perempuan dari nenek moyang mereka yang terkenal. Hal ini seperti mengatakan kepada seseorang dari Bani Tamim, wahai saudara Tamim, atau kepada seseorang dari Bani Mudor, wahai saudara Mudor. Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir 19:28. Demikian pula, Stowasser menyimpulkan, bahwa membandingkan Maryam ibunya Isa dengan Miriam saudara perempuan Harun dalam Taurat sepenuhnya salah dan bertentangan dengan hadits sahih dan teks Al-Quran seperti yang telah kami tetapkan. Untuk teks ayat-ayat surah Ali Imran dalam tulisan bahasa Arab, silakan para pembaca atau pemirsa melihatnya pada mushaf Al-Quran atau pada kitab Al-Quran dan terjemahannya yang ada di rumah Anda masing-masing atau di Perpustakaan Islamic Center.